Video kali ini disponsori oleh Lixian Hobby Store. Jadi buat teman-teman yang lagi pengen belanja dan untuk memenuhi asupan wibu kalian, silakan langsung cek Tokopedia mereka dan jangan lupa di follow sosial media mereka. Thank you guys. Oke guys, balik lagi bersama gua Mike Raja terakhir dari Isekai. Obrolan kita kali ini berbobot dan agak sedikit emosional buat gua ya. Karena kenapa? Karena gua udah ngomong hal ini rasanya beberapa kali, atau mungkin baru sekali ya, atau mungkin gimana ya? Ini lepas dulu ribet. Iya, gini aja udah biar tetap keren. Rasanya gua udah pernah ngomong ini sering sama teman-teman yang datang ke Isekai, dan rasanya juga udah pernah ada konten ngebahas ini di Isekai, tapi nggak sendiri, lebih ke menjadi salah satu bagian dari konten secara keseluruhan. Oke, jadi yang mau gue obrolin itu adalah investasi berupa mainan. Gue sering banget loh ditanyain sama temen-temen yang datang ke Isekai, baik gue kenal ataupun nggak kenal ataupun baru kenal, lu investasi berupa mainan ya Mike? Atau oh mainan itu bisa jadi investasi ya Mike ya? Agak capek ngejawabin ya, agak kesel juga sebenarnya. Tapi nggak apa-apa deh. Kali ini gue bikin lagi videonya khusus buat ngebahas investasi itu, mainan itu investasi atau bukan sih. Jadi menurut gue gampangnya gini guys. Kalau lu mau sebut mainan itu sebuah investasi, ya itu boleh-boleh aja. Itu hak lu. Nggak salah juga gitu. Apakah membeli mainan itu merupakan sebuah investasi? Menurut gue enggak guys. Enggak, pakai banget. Harganya naik nggak sih? Naik sih, kemungkinan besar naik. Tapi naik bukan karena nilai investasinya naik, bukan. Karena harga pasarnya naik. Contoh gini, Hot Wheels itu dulu 27.000. Sebelum 27.000, 22.000. Sebelum 22.000 sempat di 18 ribuan, zaman jebot ya. Sekarang Hot Wheels yang dulunya 18.000 itu sekarang jadi 32.000. Sebenarnya bukan karena harga barang itu naik, karena harga pasaran barangnya sekarang di retail di 32.000. Jadi harganya naik. Terus gimana barang-barang yang limitednya, yang harga jadi juta-jutaan? Ya itu ada, itu banyak. Tapi apakah lu termasuk seorang kolektor yang ngerti dan spend time banyak waktu di Hot Wheels? Jadi lu tahu mana Hot Wheels yang bakalan naik, mana yang enggak. Ini yang rare, ini yang tampo, ini yang treasure hunt, ini yang seri ini yang salah cacat produksi ini yang salah cacat produksi ini yang salah print, salah apa. Apakah lu ngerti gitu? Sama kayak masalah Hot Toys lah. Dulu Hot Toys dibilang sebuah investasi yang gila-gilaan. Apa kabar sekarang? Napas aja susah pedagang Hot Toys. Harga di diskon-diskon habis-habisan. Barang baru rilis, belum juga nyampe Jakarta. Udah masuk lelangan. Udah dilelang dengan harga lebih murah daripada harga PO. Jual rugi. Apakah itu bisa disebut investasi? Lu jawab aja sendiri. Patung-patung. Harga berapa coba? Let's say patung harga 5 juta deh ya. Dulu bisa jadi 20 juta, 30 juta. Modal 7 juta tuh. Bisa jadi 40 juta. Rare. Limited. Tanda tangan, nomor seri, sertifikat. Apa kabar sekarang? Oh tapi ada kok yang masih mahal-mahal. Memang ada. Banyak. Tapi itu kasus yang cuma 1 dari 10. Atau 1 dari 20. Terus ada yang komen misalkan, oh tapi gue berhasil kok, gue investasi di toys, gue jadi punya duit ekstra kok. Iya ada memang. Cuman kalau lu tanya ke gue, apakah gue investasi di mainan? Tidak. Di mainan itu gue membeli kenangan masa kecil gue yang begitu indah dan pengen gue ulang. Dan kalau itu menjadi sebuah nilai plus dan jadi duit dan bisa menjadi sebuah investasi, itu merupakan bonus buat gue. Tapi gue tidak nyari duit, gue tidak mencari keuntungan di mainan-mainan gue. Enggak, menurut gue salah sih kalau lu mau investasi di mainan, baik itu Hot Toys kah, baik itu Gundam kah, baik itu plastik model apapun kah, baik itu Chogokin kah, salah. Terus gue ada nggak mainan-mainan yang gue beli untuk nilai jual suatu saat nanti tanpa menjadi seorang yang munafik? Tentu ada. Tapi balik lagi, mindset gue udah gue setting, kalau ini bisa dijual dengan harga yang lebih mahal, itu bonus buat gue, itu hadiah buat gue, itu hadiah rezeki buat istri dan anak-anak gua. Tapi bukan berarti gua beli mainan hanya yang bisa harganya naik. Enggak juga. Terus kalau misalkan ditanya, mainan apa aja yang kira-kira harganya naik? Mainan apa aja kira-kira yang harganya bagus buat dijadikan investasi? Gue juga nggak tahu guys. Kalau gue tahu, gue udah jadi orang paling kaya di dunia mainan mungkin. Gue juga nggak tahu. Jangankan gua, pemilik pabrik pun sekelas Bandai ya, sekelas Kotobukiya dan pabrik-pabrik besar lainnya, mereka juga nggak tahu barang apa yang bakalan jadi naik, bakalan diterima masyarakat, barang apa yang bakalan jadi hype. Mereka juga nggak tahu. Barang-barang yang dianggap limited, dicetak sedikit, dikeluarin cuma beberapa pieces doang.
banyak yang flop. Barang-barang yang dibikin menjadi reguler, resmi bebas di mana aja, tidak ada area limited, dijual di Hong Kong, di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Jepang dijual. Malah barang itu menjadi susah dicari dan malah harganya meroket. Isekai! 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 Gue nggak tahu, maker nggak tahu, pedagang juga nggak tahu. Tapi kita semua bisa berspekulasi. Pertanyaannya sekarang adalah, apa mau lu berspekulasi di mainan yang susah banget lu tebak? Kalau gua investasi atau gua mau spekulasi, mendingan gua beli emas batangan yang kecil. Nggak usah yang gede-gede deh, yang kecil. Kumpulinnya sedikit-sedikit, kumpulin sedikit. Setiap beli 5 gram, 1 gram, 5 gram, 1 gram. Ntar ujung-ujungnya akhir tahun udah jadi berapa gram. Itu menurut gua ada nilai investasinya. Selain harga emasnya naik, harga per tahun juga naik. Harga emas tuh kan naik kan bisa setiap hari, bisa naik turun kan. Tapi yang pasti akumulatif setiap tahun atau setiap 2 tahun kan pasti kan naik kan. Di sela-sela itu kan. Lalu beli tanah, itu investasi. Tapi kalau lu bicara mainan terus itu investasi, menurut gue itu bullshit sih. Seriusan, itu hanya excuse yang lu bikin biar istri lu kagak marah mungkin. Oh ini bisa dijual lagi nih ma, gitu kan. Itu juga salah satu alasan gua beli mainan ke istri gua. Kalau istri gua nanya ya, semoga dia nggak nonton ya. Oh ini bisa dijual lagi nih gitu. Padahal sebenarnya banyak yang dijual lagi harganya malah turun gitu kan. Ada nggak sih mainan gua yang harganya naik? Ada. Contohnya Figma Casca dulu berapa? Berserker Armor Guts dulu berapa? Sekarang berapa gitu kan. Ada lagi juga yang third party yang dulunya harganya berapa, sekarang jadi berapa. Mazinger yang harganya berapa jadi berapa. Ada juga Mazinger gue yang harganya waktu gue beli tinggi. Karena kalau dicek di Mandaraknya malah harganya turun, malah flop banget. Itu malah gila-gilaan banget. Banyak banget, nggak satu, nggak dua, nggak tiga, banyak. Jadi gue sebagai anak kolektor yang aktif juga gue nggak bisa memprediksi. Seller juga nggak bisa memprediksi. Seller itu banyak loh, yang punya barang-barang yang dikira bakalan oke, dia beli banyak. Contoh nih, DX Voltes. Banyak seller yang nimbun tuh DX Voltes. Termasuk gue punya 5 DX Voltes. Terus harganya naik gitu. Nggak stabil sampai sekarang. Jual 10,5 juta aja susah gitu. Dulu PO-nya kan 9,8 atau 9.500 atau 9.800 sih. Gue lupa lah. Tapi gue waktu itu beli 5 kenapa? Bukan karena gue mau investasi. Bukan guys. Gue beli di seller A1, di seller B1, di seller C1. Karena gue takut kena cut order. Jadi gue beli di 1. Gue yakin waktu itu gue bakalan kena cut order. Ternyata tidak guys. Semua seller 5-5-nya nelfon. Nih dapat. Jadi ya udah mau nggak mau lah. Tapi apakah harganya naik? Tidak. Itu bukti nyata, gue mencoba spekulasi dan gue gagal. Mungkin naik nanti, ya kan? 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Tapi apa jaminannya Bandai tidak mereissue itu? Saat di reissue kan harganya turun atau bahkan stabil di situ. Ini sudah terbukti dengan di reissue-nya DX Mazinger. Harga yang lama yang udah jadi berapa belas juta jadi turun lagi, sekarang ngikutin harga rilis yang baru yang akan keluar ini. Jadi menurut gue guys, kalau lu bicara masalah investasi di dunia mainan atau investasi berupa mainan, lupakanlah. Mendingan lu yang pasti-pasti aja, reksadana, beli Bitcoin, itu juga kalau lu ngerti. Beli saham, itu juga kalau lu ngerti. Kalau lu nggak ngerti-ngerti amat, atau lu tipikal yang kayak gua nggak mau pusing, udah beli emas aja, atau beli tanah aja. Beli mainan boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tapi, pastikan diri kalian, pastikan mental kalian, pastikan di mindset kalian, kalau ini hanya hobi yang kalaupun jadi duit ekstra, itu adalah bonus. Sekali lagi nih, menurut gua kalau kita bicara investasi di dunia mainan, menurut gua jangan deh, buang-buang waktu lu. Dan lu bakalan stres sendiri. Nggak usah. Mendingan lu cari aja lubang lain buat investasi yang lebih bener. Atau kalau lu mau invest di dunia mainan, ya lu tanam saham aja di teman-teman yang punya toko mainan. Atau lu bikin aja toko mainan. Tapi jangan sebagai kolektor. Susah men. Susah, asli susah. Gue juga nggak saran sih masalah itu sih. Saran gue balik lagi ke poin yang sebelumnya adalah kalau lu mau investasi, carilah investasi yang baik dan benar. Jadi bukan berarti di dunia mainan itu nggak bisa investasi. Bisa, cuman chances-nya tuh kecil banget. Susah banget. Jadi ya kalaupun sampai menjadi sebuah harga yang bombastis naik terus lu bisa kebeli ini itu naik berapa kali lipat, bisa ono ini ya anggap aja lah itu bonus lah. Dari 10 mainan, dari 100 mainan cuman berapa sih yang begitu sih? Banyak kan malah rugi. Jadi mindsetnya kalau gue sih beli mainan memang buat kenangan masa kecil gue, buat memorabilia, buat kesenangan gue, buat balas dendam gue. Dulu gue mau punya tapi gue nggak punya barang ini, nah sekarang gue punya duit, nah gue beli, dan sekarang gue dapet izin dari nyokap, dari istri, dari bokap, gue beli. Tapi kalau investasi sih menurut gue no, sayang. Lu buang-buang waktu di situ dan lu mendingan ngerjain yang lain. Jadi fungsikanlah mainan sesuai dengan fungsinya. Mainan buat dimainin gitu, buat dibawa fun. Jadi gitu guys, itu menurut gua guys. Ini jawaban gua buat temen-temen yang sering-sering banget nanya-nanya masalah beginian. Semoga gua nggak menyinggung perasaan kawan-kawan ya. Dan sekali lagi jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Terus follow TikToknya, sama mampir ke Isekai Coffee mumpung lagi ada buy one get one free sampai tanggal 27 bulan ini guys.
Peace out. Thank you.